5 tanda ini membuktikan kalau kita pintar mengatur keuangan. Pintar atur uang mungkin terdengar mudah bagi sebagian orang. Banyak orang yang menganggap bahwa dirinya sudah pintar mengatur keuangan. Namun kenyataannya, mengatur keuangan itu tak semudah yang dibayangkan. Mengatur uang bukan hanya sekedar pandai menabung atau rutin membuat anggaran keuangan tiap bulan saja. Orang yang pintar atur uang setidaknya memiliki 5 tanda seperti berikut ini. Untuk mengetahuinya, simak 5 tanda yang membuktikan bahwa kita sudah pintar atur uang. Nomor 1. Memiliki tabungan yang cukup. Memiliki cukup tabungan untuk digunakan di saat-saat genting adalah salah satu indikasi bahwa kita dapat mengelola keuangan dengan baik. Orang yang sudah memiliki target untuk jumlah tabungan bulanan dan tahunan akan selalu menyisihkan beberapa persen dari pendapatan mereka untuk ditabung. Dengan menabung, kita akan dapat merencanakan masa depan dengan baik. Usahakan menabung di awal, yaitu ketika Anda baru saja menerima gaji sehingga tidak digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting. Dengan melakukan hal ini, kita memastikan bahwa tabungan kita terus bertambah dan siap digunakan ketika kita membutuhkannya, seperti untuk biaya darurat, pendidikan, atau investasi. Menabung di awal juga membantu kita mengendalikan pengeluaran dengan lebih baik karena kita sudah mengalokasikan sebagian dari pendapatan kita untuk tabungan sebelum mulai membelanjakannya. Selain itu, memiliki tabungan yang cukup memberikan rasa aman dan tenang karena kita memiliki dana cadangan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Ini juga mengurangi stres finansial dan membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Untuk memperkuat kebiasaan menabung, kita bisa menggunakan berbagai metode, seperti menabung secara otomatis melalui transfer otomatis ke rekening tabungan setiap kali gaji diterima. Atau menggunakan aplikasi keuangan yang membantu kita memantau pengeluaran dan tabungan kita. Menentukan tujuan keuangan yang jelas dan spesifik juga dapat menjadi motivasi tambahan untuk terus menabung, seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, atau merencanakan liburan. Dengan disiplin dalam menabung dan mengelola keuangan, kita bisa mencapai stabilitas finansial dan meraih berbagai tujuan hidup yang kita impikan. Nomor 2. Terbiasa membayar tagihan tepat waktu. Kita akan merasa aman saat kita dapat membayar tagihan tepat waktu. Pasalnya, jika kita terus menunda membayar tagihan, maka akan ada bunga yang seringkali malah makin menyulitkan kita. Tentu membayar tagihan tepat waktu adalah hal yang baik karena Anda tahu mana prioritas dan mana yang bukan. Dengan membayar tagihan tepat waktu, kita juga menjaga reputasi kredit kita. Riwayat pembayaran yang baik akan tercermin dalam skor kredit yang positif, yang pada gilirannya akan memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah di masa depan. Ini sangat penting jika kita berencana untuk mengajukan kredit untuk kebutuhan besar, seperti membeli rumah atau mobil. Selain itu, kebiasaan membayar tagihan tepat waktu mencerminkan disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Ini menunjukkan bahwa kita mampu mengatur prioritas keuangan dan menyesuaikan pengeluaran kita sesuai dengan kewajiban yang ada. Dengan demikian, kita tidak hanya menghindari biaya tambahan akibat denda keterlambatan, tetapi juga mengelola arus kas dengan lebih baik. Untuk memastikan kita selalu membayar tagihan tepat waktu, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, seperti mengatur pengingat. Gunakan kalender atau aplikasi pengingat untuk mencatat tanggal jatuh tempo semua tagihan. Ini membantu kita mengingat kapan pembayaran harus dilakukan. Kedua, menggunakan pembayaran otomatis. Banyak penyedia layanan menawarkan opsi pembayaran otomatis, di mana tagihan secara otomatis ditarik dari rekening bank kita pada tanggal jatuh tempo. Ini mengurangi risiko lupa membayar. Dengan kebiasaan ini, kita tidak hanya menjaga keuangan tetap sehat, tetapi juga mengurangi stres yang disebabkan oleh denda dan bunga keterlambatan. Hal ini akan membuat hidup lebih tenang dan teratur, memungkinkan kita fokus pada hal-hal lain yang lebih penting. Nomor 3. Pendapatan dan pengeluaran seimbang. Jika pengeluaran kita tak lebih besar dari pendapatan, itu berarti kita adalah orang yang bijak dalam menggunakan uang. Bagi yang belum bisa, mari dari sekarang sesuaikan gaya hidup dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulan. Jangan hanya memikirkan gengsi atau mengikuti tren terkini.
Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran adalah kunci untuk mencapai kestabilan finansial jangka panjang. Ketika kita berhasil mengatur agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kita dapat menghindari utang yang tidak perlu dan menabung untuk masa depan. Untuk mencapai keseimbangan ini, kita perlu membuat anggaran bulanan yang rinci. Anggaran ini harus mencakup semua sumber pendapatan dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan utilitas. Selain itu, alokasikan juga dana untuk tabungan dan investasi. Dengan begitu, kita memastikan bahwa setiap pengeluaran sudah direncanakan dan tidak ada yang terlewat. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan untuk menjaga agar pendapatan dan pengeluaran tetap seimbang. Pertama, evaluasi pengeluaran rutin. Tinjau kembali pengeluaran rutin bulanan dan identifikasi area di mana kita bisa berhemat. Misalnya, mengurangi langganan layanan yang jarang digunakan atau beralih ke penyedia layanan yang lebih murah. Kedua, tentukan prioritas keuangan. Buat daftar prioritas untuk pengeluaran, seperti kebutuhan pokok, hutang, dan tabungan. Dengan mengetahui prioritas, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang bagaimana mengalokasikan pendapatan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa keuangan kita tetap sehat dan stabil. Ini tidak hanya membantu kita menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang, tetapi juga memungkinkan kita untuk mencapai tujuan keuangan dan mewujudkan impian tanpa harus terbebani oleh masalah keuangan yang tidak perlu. Nomor 4. Tidak memiliki utang. Tidak memiliki atau hanya sedikit berutang juga bisa menjadi tanda bahwa kita berhasil mengendalikan keuangan. Memiliki utang bukan hanya menambah beban keuangan tetapi juga beban ketenangan pikiran dan jiwa. Itu karena kita akan selalu memikirkan cara untuk melunasi utang. Cukup gunakan uang yang kita miliki, jadi kita tidak perlu mengajukan permintaan pinjaman kepada siapapun. Menghindari utang atau hanya memiliki sedikit utang menunjukkan bahwa kita mampu hidup sesuai dengan kemampuan finansial kita dan tidak tergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup. Ini adalah tanda bahwa kita memiliki kendali yang baik atas keuangan kita dan mampu merencanakan pengeluaran dengan bijaksana. Utang yang berlebihan dapat menimbulkan banyak masalah, seperti bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang bisa menguras keuangan kita. Selain itu, memiliki utang yang banyak dapat merusak skor kredit, membuat kita sulit mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah di masa depan, dan bahkan bisa menyebabkan masalah hukum jika tidak mampu membayar utang tepat waktu. Berikut beberapa langkah praktis untuk menghindari atau mengurangi utang. Pertama, buat dan ikuti anggaran. Dengan anggaran yang jelas, kita bisa memantau pengeluaran dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan pendapatan kita. Anggaran membantu kita menentukan prioritas keuangan dan menghindari pengeluaran berlebihan. Kedua, tabungan darurat. Miliki tabungan darurat yang cukup untuk menutupi setidaknya 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Ini akan memberikan perlindungan finansial jika terjadi hal-hal tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat medis, sehingga kita tidak perlu berutang. Dengan menerapkan strategi ini, kita bisa menjaga kesehatan finansial dan menghindari beban utang yang berlebihan. Ini akan memberikan kita ketenangan pikiran dan memungkinkan kita untuk lebih fokus pada tujuan hidup dan kebahagiaan tanpa khawatir tentang masalah keuangan. Nomor 5. Keuangan kita memungkinkan untuk berinvestasi. Sama dengan menabung, berinvestasi juga merupakan salah satu indikasi bahwa kita dapat mengelola uang dengan baik. Investasi akan membantu kita menumbuhkan uang sehingga kita dapat memberikan penghasilan tambahan lainnya. Lebih baik lagi jika kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keuntungan investasi. Anda dapat berinvestasi melalui media apapun, dari saham, emas, hingga properti.